Mengapa kita harus membaca surat Al-Muluk sebelum tidur? Apa sih keuntungannya buat kita? Mari simak sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sobat eskiku yang Allah muliakan, mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini, di pembahasan kali ini, Allah senantiasa melimpahkan kepada kalian rahmatnya, karunia, kasih sayang, rezeki. Meski pandemi COVID terus berlangsung, senantiasa Allah memberikan antum rezeki yang lancar dari berbagai penjuru arah yang tidak kita sangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Baik sobat eskiku sekalian, ikhwani fillah, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang keutamaan surah Al-Muluk. Jadi sebelum nantinya kita juga akan bersama bareng-bareng membaca surah Al-Muluk, sebelumnya saya ingin memberikan sedikit sekilas tentang keutamaan surah Al-Muluk itu tersendiri. Mengapa? Karena menurut saya pribadi ya, ketika seorang mengetahui tentang keutamaan atau keuntungan terhadap suatu kegiatan atau amalan akan lebih baik. Jadi secara logiknya gini, jadi yang namanya keuntungan atau keutamaan secara tidak langsung atau langsung, baik mau atau tidak mau, pasti sangat berpengaruh kepada semangat seseorang dalam melakukan kegiatan atau sesuatu tersebut. Nah, contoh seperti orang kerja di tempat yang sudah tahu gajinya besar atau gede, dengan seorang yang kerja di tempat kerja yang belum tahu gajinya sama sekali, pasti giroh atau semangatnya lebih kepada yang sudah tahu gajinya dan gede lagi gitu kan. Jadi di sini saya ingin mengajak, mengapa umat muslim sering sekali melakukan amalan dan dia tidak merasakan sesuatu dalam dirinya, karena dia itu nggak tahu sebelumnya itu apa sih keuntungannya ketika kita lakukan ini, lakukan itu. Nah di sini kita bareng-bareng, bukan saya menggurui, bukan juga teman lebih rendah ilmunya, tidak. Ilmu kita mungkin ada yang lebih tinggi daripada saya, tapi kita sama-sama mengingatkan. Oke? Jadi ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Di kesempatan kali ini saya akan membahas 4 keutamaan saja, meski secara lebih detail kalau kita telusuri di surat ini yang akan kita bahas, surah Al-Muluk ya, kalau kita telusuri lebih dalam pasti banyak sekali keutamanya. Tiap-tiap ayat saja dari surah Al-Muluk itu mengandung makna yang luar biasa, masya Allah banget gitu. Jadi kita akan bahas 4 saja, yang mudah-mudahan 4 ini bisa kalian hafal, maksudnya kalian amalkan sehingga ketika kalian membaca bergetarlah hati kalian, wajilat qulubuhum, terasa sedih banget gitu kan, serasa kalian merasakan maknanya dari surah Al-Muluk. Oke lah, tanpa basa-basi kita langsung ke 4 utamanya. Yang pertama, dosa kita akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang terdapat dalam kitab Sunan Abi Daud, ya, nomor hadis 1400 dalam kitab jilid kedua halaman ke-81, boleh silakan dicek kalau misalnya agak sedikit rancu atau ragu. Yang mana berbunyi hadisnya, haddatsana Amr bin Marzuqin akhbarana Syu'bah akhbarana Qatadah an Abbas al-Jushami an Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala suratun minal Qur'an 30 ayah tashfa'u li sahibiha hatta yughfar lah tabarakalladzi biyadihil mulk, rawahu Abu Daud. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Jadi di sini disebutkan telah menceritakan kepada kami Amr bin Marzuqi, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah, telah mengabarkan kepada kami Qatadah dari Abbas al-Jushami dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, sahabat Nabi yang tercinta, dari Nabi SAW bersabda, terdapat dalam Quran itu ada satu surat yang mana terdiri dari 30 ayat saja. Namun dari 30 ayat ini ternyata tashfa'u li sahibiha, dia memberikan syafaat bagi sahabatnya. Kalau Quran, sahabatnya itu adalah yang membacanya, ya kan? Jadi dia memberikan syafaat, penolong bagi yang membacanya. Hatta yughfarlah, sampai diampuni itu yang dosa-dosa yang membaca. Apa dia? Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surah Al-Muluk. Ini yang pertama keutamaannya. Bila kita masuk yang kedua,
yaitu keutamanya Allah Azza wa Jalla akan menghindarkan kita dari azab kubur. Jadi ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, sobat eskiku, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Nasai, yaitu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an berkata, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin." Barang siapa membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, maksudnya maknanya itu barang siapa yang membaca soal mulk di setiap malamnya, keutamanya apa? Mana'ahullah azza wa jalla biha min adzabil kubur. Allah azza wa jalla akan menghindarkannya dari azab kubur. Masya Allah banget ya. Lalu dilanjutkan lagi oleh sahabat ini, dahulu kami para sahabat, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya masih hidup gitu, kami menamai dengan nama al-mani'ah, yang berarti penghalang atau penghindar. Dan sungguh surat tersebut terdapat dalam kitab Allah, yang mana barang siapa yang membaca surat tersebut pada suatu malam, maka ia telah berbuat banyak sekali kebaikan pada malam tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Nasai dengan redaksinya, dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan sanadnya sahih, lalu dihasankan oleh Imam Albani. Nah, Masya Allah banget bukan? Kita sekarang masuk yang ketiga, akan menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat. Ini dalilnya terdapat sendiri di dalam Quran surah Al-Mulk tersebut di ayat ke-12. Boleh antum baca nantinya ya. Kemudian yang keempat, itu akan menjadikan kita pribadi yang lebih tawakal kepada Allah. Jadi nggak mudah putus asa. Ketika ada masalah menimpa, kita bertawakal. Ini juga terdapat dalam Quran surah Al-Mulk itu tersendiri ayat ke-15. Ya. Baik teman-teman, perkeutamaan itu yang pokoknya harus kalian jaga. Ingat ya, kalau bisa di-share ke yang lain biar yang lain juga ketika mengamalkan ini semangat gitu, nggak hampa, besok bosan gitu, nggak. Tapi ketika kita tahu keutamaan, insya Allah akan menjaganya. Kalau bisa sampai anak cucu kita nanti, oke? Jadi 4 ini diantaranya Allah akan mengampunkan dosa kita, Allah akan hindarkan kita dari azab kubur, kemudian Allah akan menjadikan kita orang yang terjauh dari maksiat. Yang keempat, Allah akan menjadikan kita sosok yang lebih bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah, sama-sama sekarang bagi yang punya mushaf Quran, buka mushaf Qurannya, bareng-bareng kita baca surah Al-Mulk. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan selalu. Mari kita buka sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma marji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basar khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzab jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shayqan wa yatafur. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha
خزنتها فارجوا سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين اللهم ارhamna bil Quran. Baiklah teman-teman, mungkin itu, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Mudah-mudahan ada surat-surat lain yang bisa saya bahas di luang waktu kuliah saya. Mudah-mudahan kalian senang, sehingga saya pun makin senang membuat konten-konten yang faedah atau bermanfaat ke depan. Syukran jazakallah khair ala minkum. Terima kasih sahabat SQ dan jangan lupa